Baik, kita akan lanjutkan kepada mata kuliah kita yaitu geometrik jalan, di mana kemarin sudah kita lihat tentang elemen horizontal, di mana elemen horizontal tersebut memiliki dua bagian, yaitu bagian bentuk lurus dan bagian bentuk lengkung. Nah, lengkung kita lihat kemarin ada dibagi tiga, yaitu berbentuk full circle atau tikungan berbentuk full circle, kemudian tikungan berbentuk spiral circle spiral, dan tikungan berbentuk spiral spiral. Kemarin kita sudah lihat tentang tikungan berbentuk full circle. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada lengkung circle spiral circle spiral, di mana di sana memiliki lengkung peralihan namanya. Jadi ada full circle kita tambah dengan lengkung peralihan, maka menjadi tikungan yang namanya spiral circle spiral atau SCS. Kita lihat di sini, kalau kita tambah dengan lengkung peralihan itu dibuat untuk apa? Jadi ada pertanyaan, kenapa kita tambah? Karena untuk menghindari terjadinya perubahan elemen yang tiba-tiba dari bentuk lurus ke bentuk lingkaran. Jadi R-nya itu kita bentuk tak hingga menjadi R berbentuk rencana. Jadi lengkung peralihan ini diletakkan antara bagian lurus dengan bagian lingkaran. Nah, yaitu pada sebelum dan sesudah tikungan yang berbentuk busur lingkaran. Nah, lengkung peralihan dengan bentuk spiral banyak digunakan oleh bina marga. Jadi kalau saudara lihat jalan-jalan yang tikungan jalan yang ada sekarang ini, itu rata-rata umumnya adalah tikungan yang berbentuk SCS ini. Jadi dengan yang kita lihat sekarang ada jalan tikungannya di mau Padang Bukit Tinggi, itu rata-rata semua tikungannya adalah berbentuk spiral, circle, spiral, ya. Jadi Departemen Bina Marga di sini atau PU itu dia cenderung memilih ini karena apa? Karena akan menjadikan sesuatu jalan tersebut menjadi lebih aman karena menghindari yang namanya terjadi perubahan elemen yang tiba-tiba tadi. Nah, kita lanjut. Nah, lengkung peralihan atau LS menurut tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota tahun 97 diambil nilai yang terbesar dari tiga persamaan di bawah. Jadi ada untuk mencari lengkung peralihan ada tiga bentuk rumus. Pertama itu kita lihat kalau misalnya kita mempunyai waktu tempuh maksimum 3 detik, maka rumus yang kita gunakan adalah LS atau lengkung peralihan sama dengan kecepatan rencana bagi 3,6 kali T, waktu tempuh tadi. Nah, kalau kita memilih rumusnya yaitu gaya sentrifugal, ya, sentripetal atau sentrifugal, maka digunakan rumus dengan nama rumusnya adalah modifikasi short sebagai berikut, yaitu LS lengkung peralihan sama dengan 0,022 dikali kecepatan rencana pangkat 3 dibagi dengan jari-jari rencana, ya, dikali dengan C yaitu gaya sentrifugalnya dikurang dengan 2,727 dikali kecepatan rencana dikali E dibagi C. Nah, rumus yang ketiga berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian. Berarti tingkat perubahan kemiringan jalan. Nah, umumnya kita pakai ini. Jadi untuk lengkung peralihan, kita umumnya memakai ini, di mana kita akan mengambil yang namanya super elevasi. Nah, di mana rumus untuk mencapai kelandaian super elevasi, di mana lengkung peralihan sama dengan EM
EM ini adalah super elevasi maksimum dikurang dengan super elevasi normal, berarti di jalan itu ada kemiringan maksimum, ada kemiringan normal yang kita rencanakan. Dibagi dengan 3,6 dikali RE, yaitu tingkat pencapaian perubahan kelandaian melintang jalan, di mana syaratnya untuk kecepatan rencana kurang atau sama dengan 7 km per jam, maka RE maksimum adalah 0,035 meter per detik. Ya. Kalau untuk kecepatan rencananya besar dari 80 km per jam, besar sama 80 km per jam, maka RE maksimumnya adalah 0,025 meter per menit per detik. Nah, jadi kalau misalnya kita terapkan ini, maka LS tersebut kita kalikan dengan kecepatan rencana yang kita rencanakan. Jadi LS sama dengan kecepatan maksimum kurang kecepatan normal, super elevasi maksimum dikurang super elevasi normal, dibagi 3,6 dikali dengan pencapaian perubahan kelandaian tadi, dikali dengan kecepatan rencana. Kita lanjut. Bentuk tikungan komponen spiral, circle, spiral berbentuk seperti ini. Jadi dapat saudara lihat di sini ada spiralnya di sini. Ini yang spiral. Jadi antara TS dengan SC adalah spiral. Maka antara SC dengan CS ini adalah circle. Maka circle yang kemarin kita rencanakan itu adalah titik dari P ini ke SC. Itu adalah full circle. Nah, di sini kita rubah menjadi spiral, circle, spiral. Maka kita tambahkan di sini ada perubahan dari garis jalan yang terjadi pada tikungan tersebut. Nah, pada proses kita bentuk tikungan tersebut berbentuk spiral, circle, spiral, maka komponennya kita tambah di sini ada lengkung peralihan, ada circle tadi, ya, ada peralihan, ya. Nah, maka di sini ada panjang-panjang yang perlu kita lihat di sini, yaitu K adalah titik pertemuan antara lengkung peralihan pada bentuk lingkaran. Maka jarak antara K ini adalah pertemuannya, ada berbentuk jarak di sini, maka jarak peralihannya antara bentuk lingkaran dengan bentuk jalan landai ini adalah jarak P. Nah, ini ada syarat nanti di mana kita akan mengkaji kapan sih jalan tersebut masuk kepada tikungan full circle, kapan jalan tersebut masuk kepada spiral, circle, spiral. Jadi kita nggak sembarangan kita tidak sembarangan membentuk tikungan, merencanakan tikungan nanti. Jadi kita harus tahu di sini. Nah, syaratnya nanti ya kita lihat di sini. Nah, syaratnya jika ini kunci ya, kunci kalau misalnya saudara jadi pengawas nanti di jalan mau melihat ini berbentuk full circle atau spiral, circle, spiral atau spiral, spiral. Maka inilah kuncinya di mana jika diperoleh LC, ya, LC itu adalah jarak lingkarannya kecil dari 25 meter, maka sebaiknya tidak digunakan bentuk spiral, circle, spiral. Nah, ini syaratnya. Tetapi digunakan lengkung spiral, spiral. Nah, jika P tadi ya dihitung dengan rumus 10J, maka ketentuan tikungan digunakan bentuk full circle apabila nilai P kecil dari 0,25 meter. Berarti apa?
Berarti kuncinya kalau nilai P kecil dari 0,25 meter, maka jalan tersebut masuk kepada tikungan full circle FC. Tapi kalau dia besar dari 0,25 meter, maka dia masuk kepada tikungan model SCS. Itu yang kita lihat. Jadi kita tentukan kuncinya. Bagaimana cara memilih tikungan ini. Jangan sampai nanti tikungannya kita rencanakan, kita nggak tahu ini bentuknya apa. Bentuk SCS atau full circle. Maka nilai P dan nilai LC itu di sini ya, LC berpengaruh kepada penentuan bagaimana cara kita menentukan suatu tikungan jalan tersebut. Mau berbentuk full circle, atau berbentuk spiral, circle-spiral, atau berbentuk spiral-spiral nantinya. Kalau spiral-spiral itu, ini TS ke SC, kita adu dengan CS ke ST. Itu spiral-spiral. Karena apa? Tidak ada lingkaran di sana. Tapi jarang kita temui jalan yang berbentuk seperti itu tikungannya. Ya. Nah, kita lanjut di sini. Komponen perhitungan untuk menghitung SCS di sini adalah nilai XS. XS ya. XS ini di sini XS ini. Panjang XS adalah panjang TS ke SC. Maka untuk menghitung XS tadi adalah LS dikali 1 dikurang LS pangkat 2 bagi 40 kali RC ya pangkat 2. YS di sini adalah bentuk dari jarak apsiran kita A ke PI ya, di mana ada jarak di sini berbentuk YS, maka kita cari YS adalah LS pangkat 2 bagi 6 kali RC. Theta S adalah 90. Nah, theta S ini ya. Nah, theta S ini, theta S. Nah, di mana 90 bagi Pi dikali LS dibagi RC. Nilai P tadi kita cari adalah LS pangkat 2 bagi 6 kali RC, ini RC ya, dikurang RC dikali 1 kurang cos theta S. K, nilai K adalah nilai di sini K ya. K ini adalah ini. Jarak TS tadi bersinggungan dengan P, di mana nilai K LS sama dengan nilai K sama dengan LS kurang LS pangkat 3 bagi 40 kali RC pangkat 2 dikurang RC sin theta S. TS adalah RC. Nah, TS itu yang mana? TS itu adalah panjang dari TS ke PI. Ya. Maka rumus TS adalah, nah di sini rumus TS adalah RC ditambah P ya, tangen setengah delta ditambah K. ES di sini ya, kita lihat ES. ES di sini adalah jarak PI ke garis LC ya. Ini garis LC nama garis lingkaran kita. Maka ES adalah RC tambah P kali sekan setengah delta kurang RC. LC lingkaran kita adalah delta kurang 2 kali theta S bagi 180 kali Pi kali RC. Maka L total ya, panjang lingkaran kita, panjang tikungan kita total ya, panjang tikungan berbentuk SCS tadi adalah LC ditambah 2 kali LS.
Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Contoh soalnya sama kita ambil kepada soal kemarin, yaitu soal berbentuk FC kemarin. Nah, kita lihat di sini soalnya sama, kita lanjut aja. Tapi cara mencarinya berbeda. Kemarin kita cari dengan bentuk full circle, sekarang kita cari dengan bentuk spiral, circle, spiral. Maka kita lanjut di sini. Ini sama dengan yang kemarin. Ada jarak A ke PI, kita dapat 232 meter. Ada jarak PI ke B, yaitu 267 meter. Ada sudut azimut yang kita dapat, yaitu 38 derajat. Maka LS di sini sama dengan 60 meter. Kita ambil dari tabel. Nah, XS tadi dengan kita masukkan rumusnya menjadi 59 meter. YS kita masukkan lagi rumus tadi menjadi 4 meter. Theta S kita masukkan rumus menjadi 11,4 derajat. Nilai P kita masukkan ke rumusnya menjadi 1 meter. Berarti kalau ini syaratnya ya berbentuk tikungan SCS. Karena apa? Dia besar dari 0,25 meter. Jadi kalau tadi syaratnya besar dari 0,25 meter, maka dia masuk kepada tikungan berbentuk SCS. Nah, nilai K di sini kita dapat 29 meter. Nilai TS kita dapat di sini 81 meter. Nilai ES kita masukkan ke sini, RC tambah P sekant dari setengah delta dikurang RC, maka kita dapat 9,7 meter. Nilai LC kita dapat di sini 39,5 meter, maka panjang tikungan kita totalnya berbentuk SCS adalah lingkaran kita ditambah 2 kali lengan perubahan lengan adalah 159,5 meter. Maka kita masukkan ke STA ya. STA kita mulai proyeknya dengan 0, STA 0 plus 000, maka STA PI adalah STA tambah D panjang A ke PI. Maka panjang PI-nya adalah 0 plus 232,1 meter. Berarti 232 meter. Maka jarak stasiun TS adalah 0 plus 150 meter. Maka stasiun SC adalah 210 meter. CS adalah 249 meter, ST adalah 309 meter. Nah, stasiun B terakhir, berarti kita mulai tikungan kita dari stasiun titik A ke titik B, maka panjang titik B di sini kita dapat 494,7 meter. Maka panjang perencanaan tikungan berbentuk SCS kita adalah 494,7 meter.